Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kami di Radio Sindiran Sindirun ya. Tentunya kami selalu berharap ya Anda diberikan suatu kesehatan, keberkahan dan rezeki yang berlimpah ruah di manapun Anda berada. Oke, pada kesempatan kita akan bahas mengenai Bapak Amin Rais yang kemarin tersangkut namanya di korupsi alat kesehatan pada saat sidang Siti Fadilah Supari. Dan sekarang kelihatannya Pak Amin Rais akan melaporkan dua tokoh koruptor di negeri ini yang dibilang Pak Amin Rais adalah mengendap. Sebagaimana dikabarkan, Amin Rais merespon cepat ya daripada mengenai aliran korupsi alat kesehatan dan respon cepat daripada Amin Rais. Sebagaimana dikabarkan dari Kompas Jakarta, nama Amin Rais muncul di dalam persidangan terhadap terdakwa mantan kesehatan Siti Fadilah Supari di Pengadilan Tipikor Jakarta Rabu 31 Mei 2017. Nama Amin Rais disebut beberapa kali oleh jaksa KPK saat membacakan surat tuntutan terhadap Siti Fadilah. Meski tidak disebut apa peran Amin, menurut jaksa KPK, mantan ketum PAN itu ikut menerima aliran uang dalam kasus dugaan korupsi di Kementerian Kesehatan. Menurut jaksa, rekening Amin Rais yang 6 kali menerima pengiriman uang yang jumlah totalnya adalah 600 juta. Mencuatnya pemberitaan mengenai hal tersebut membuat Amin Rais bereaksi cepat korupsi alat kesehatan. Begitu Pak Amin Rais ya. Dalam persidangan, jaksa menilai Siti Fadilah terbukti menyalahgunakan wewenang dalam kegiatan pengadaan alat kesehatan, gitu ya, atau bahasa disingkatnya adalah PPMK, Departemen Kesehatan. Perhitungan BPK menduga perbuatan Siti telah menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar 6,1 miliar. Menurut jaksa, dalam kegiatan pengadaan alat kesehatan untuk mengatasi KLB pada tahun 2005, Siti terbukti membuat surat rekomendasi mengenai penunjukan langsung atau PL gitu ya. Ia meminta agar kuasa pengguna anggaran dan pejabat PPK, pejabat pembuat komitmen, Mulya Hasmi, menunjuk langsung PT Indofarma Tbk sebagai perusahaan penyedia barang dan jasa. PAN dan Muhammadiyah, kasus yang menjerat Siti Fadilah tidak lepas dari kedekatan dengan PAN dan Muhammadiyah. Siti merupakan anggota pengajian yang digelar Yayasan Lintas Orbit yang bertempat di rumah salah satu tokoh Muhammadiyah, Din Samsudin. Awalnya September 2005, Siti beberapa kali bertemu dengan Ari Gunawan selaku Direktur Utama PT Indofarma Global Medica dan Nuki Sahrun selaku Ketua Sutrisno Bahir Foundation gitu ya. Nuki merupakan adik ipar dari Ketua Umum PAN Amin Rais, Ketua Umum ya Sutrisno Bahir dulu ya, mantan dulu ya. Dan menurut jaksa, berdasarkan fakta persidangan penunjukan langsung yang dilakukan oleh Siti terhadap PT Indofarma merupakan bentuk bantuan Siti terhadap PAN begitu ya katanya ya. Pengangkatan Siti sebagai Menteri Kesehatan merupakan hasil rekomendasi Muhammadiyah. Terdakwa sendiri menjadi Menteri Kesehatan karena diusung oleh Ormas Muhammadiyah yang kadernya banyak menjadi pengurus PAN pada saat itu, kata Jaksa Iskandar Marwanto di Pengadilan Tipikor Jakarta hari Rabu. Menurut BPK, penunjukan langsung yang dilakukan Siti tersebut telah memperkaya Indofarma sebesar 364.674.940 rupiah dan memperkaya PT Mitra Medi 2 sebesar 5.783.959.060 rupiah. Selanjutnya, keuntungan yang diperoleh PT Medi 2 sebagian ditransfer beberapa kali ke rekening SBF yang diketahui oleh Niki Syahrun. Dan ini adalah uang yang ke rekening Amin Rais ya. Dan berdasarkan suatu tuntutan jaksa, Nuki Syahrun memerintahkan sekretaris pada Yayasan SBF Yudida Adlaini untuk memindahbukukan sebagian dana keuntungan PT Indofarma kepada pihak-pihak yang memiliki hubungan kedekatan dengan Siti Fadilah. Dan salah satunya adalah Amin Rais. Menurut jaksa, KPK rekening Amin Rais 6 kali menerima transfer uang. Setiap kali transfer, Amin menerima 100 juta per rekening ya. Rekening Amin Rais tercatat pertama kali menerima pada 15 Januari 2007 dan Amin terakhir pada 2 November 2007. Respon cepat ya, Amin Rais merespon cepat fakta persidangan yang tertuang di dalam surat tuntutan jaksa ya. Ia menanggapi santai pencantuman namanya dalam kasus korupsi pengadaan alat kesehatan ya.
Amin menyebutkan pencatutan namanya sebagai blessing in the disguise, ya, atau berkah yang tersembunyi. Informasi KPK membuka kembali, katanya saya mendapat aliran dana 2003 sampai 2007. Apapun ini saya terima dengan senang hati. Ya, dia menerima berarti mengakui ya. Buat saya ini adalah blessing in disguise, gitu kata Amin Rais di rumahnya Condong Catur Sleman, Yogyakarta, bro. Dan menurut Amin, untuk menanggapi dan menerangkan tuduhan itu, ia berencana akan menggelar konferensi pers di rumahnya di Jakarta pada Jumat 2 Januari 2017, hari ini berarti ya. Tak hanya akan menggelar konferensi pers, Amin juga berencana mendatangi gedung KPK di Jakarta. Dia mau ketemu ketua KPK di Jakarta. Ia juga mengatakan keinginannya untuk bertemu ketua KPK. Amin berencana membuat laporan terkait dugaan korupsi yang disebutnya melibatkan 2 tokoh penting di negeri ini. Waduh, dendam ceritanya nih Pak Amin. Nah, saya mau seret 2 pemimpin penting di negeri ini, 2 tokoh di negeri ini yang tercantum di dalam korupsi, begitu katanya ya. Meski demikian, Amin akan menyebutkan tokoh tersebut ya, 2 tokoh tersebut ya. Saya akan menyampaikan laporan saya mengenai dugaan korupsi 2 tokoh besar di negeri ini yang selama ini mengendap tidak diapa-apakan. Siapanya nanti, gitu kata Amin Rais ya. Namun demikian kelihatannya keinginan daripada Amin Rais ini akan percuma, karena pimpinan KPK tidak akan menerima ini, sebagaimana dikabarkan dari Kompas juga. Pimpinan KPK tidak akan menemui Amin Rais. Nah, gimana Pak Amin? Waduh, repot kini orang gelem menemui ki, aku bingung ki. Ya, ini dari mantan Ketua Umum PAN Amin Rais berencana menemui pimpinan KPK. Ya, setelah memberikan keterangan pers soal penyebutan namanya di dalam sidang dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan yang menjerat mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari, gitu bro. Menanggapi tersebut, juru bicara KPK Febri Diansah mengatakan pimpinan KPK tidak akan menemui Amin. Waduh. Dan menurut Febri, pimpinan KPK ingin menjaga independensi sehingga membatasi pertemuan dan komunikasi dengan pihak yang diduga terkait dengan perkara hukum yang sedang ditangani KPK. Ya nggak mau toh apa Amin? Ya percuma toh. Pak Ketua KPK itu tidak mau berkaitan berhubungan dengan orang-orang yang berperkara gitu Pak Amin. Nah, kalau Pak Amin mempunyai perkara ya nggak mau dong. Nanti dikira tidak netral ya. Pimpinan KPK sangat menghindari pertemuan dengan pihak yang terkait dengan perkara, kata juru bicara KPK Febri Diansah saat dikonfirmasi Jumat 2 Juni 2017. Dan hingga saat ini menurut Febri tidak ada permintaan resmi dari Amin Rais soal keinginan untuk bertemu pimpinan KPK. Sebelumnya nama Amin disebut dalam persidangan terhadap terdakwa mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari di Pengadilan Tipikor Jakarta Rabu 31 Mei 2017. Menurut jaksa, berdasarkan fakta persidangan, Amin Rais menerima 6 kali pemberian uang yang sejumlah totalnya adalah 600 juta rupiah. Nih Mbah, Mbak Amin, 0,5 miliar lebih Mbah, punjulnya 1 juta. Untuk uang tersebut berasal dari keuntungan perusahaan swasta yang ditunjuk langsung oleh Siti Fadillah Supari untuk menangani proyek pengadaan alat kesehatan di Kementerian Kesehatan. Waduh, piye to Mbah? Menanggapi itu dan untuk menanggapi tuduhan itu, Amin Rais berencana menggelar konferensi pers di rumahnya di Jakarta hari ini. Kita tunggu nanti habis Jumatan ya. Oh, jam 10 nanti ya, hari ini berarti ya. Jadi supaya tidak terpecah belah besok jam 10 di rumah saya Gandaria Jakarta akan membuat press conference. Saya akan terangkan duduk perkaranya, kata Amin di Sleman, Yogyakarta, Kamis 1 Juni 2017 ya. Oke, ada komen dari Erik. Udah tua bangka masih doyan amis-amis katanya ya. Mampus ke Amin Rais, sudah tua bangka masih ada doyan amis-amis, kata Erik. Dan ada selalu wanita yang pertama jadi tersangka dan si pria nggak pernah mengakui, kayak kasus sebelah gitu, kata Daniel Hutasoid. Dan untuk sementara alam sedang bekerja sebagaimana mestinya. Asas praduga tak bersalah. Oke, dan emang memang kagak pingin ketemu Bang Ricik gitu katanya ya. Masih banyak pekerjaan lebih penting dari ketemu mantan. Secara tertulis lebih jelas, terima transfer sebagai pria harus jantan, masa yang gede berpenjara hanya mantan kesehatan wanita saja. Benar, jangan ketemu, emang siapa dia, sudah ada dikasih terima uang korupsi, harus diusut, jangan teriak-teriak orang korupsi tapi dia terima uang korupsi.
Oke, sekedar demikian bro ya mengenai kabar daripada Pak Amin Rais yang kalap yang akan melaporkan ada 2 tokoh koruptor di negeri ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.